Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Siapa tahu begitu saya naik ke mimbar ini, ada yang sudah mulai mungkin berangan-angan, siapa tahu kira-kira begini angan-angannya. Meskipun Inang Pendeta ini tidak secantik Agnes Monica, siapa tahu bisa jadi edaku gitu ya. Siapa tahu ada yang berangan-angan demikian. HP nggak edani halak iba. Saya Pendeta Rospita Borusiahaan menikah dengan Pendeta Doni Padang dari Batak Pakpak Dairi, kalau ke kita Toba masuk marga Situmorang. Kami dikaruniai Tuhan 2 orang putri. Jadi kalau saya tidak jadi menantu atau edanya per HKBP Bethesda Sunggal ini, siapa tahu nanti putri saya yang jadi menantunya kan gitu ya. 2 orang putri, kelas 3 SMA dan kelas 2 SMP. Saya melayani sebagai dosen di STT HKBP Pematang Siantar. Ibu saya Boru Munte, ibu saya Boru Simanjuntak, mertua saya Boru Munte. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat kita. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkataan orang Batak yang mungkin sudah hampir jarang kita dengar, tetapi adalah sebuah realitas. Ada perkataan orang Batak kira-kira demikian: lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Tentu bukan mau mengatakan orang Batak bukan mau membesar-besarkan tentang adanya begu, tetapi yang mau diajarkan, mau dikatakan dengan pernyataan itu lamot-lamot, kedengarannya enak tapi belum tentu itu adalah menuju kehidupan. Lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Terkadang yang enak didengar itu belum tentu membawa kita kepada hal yang benar, dan belum tentu hal yang keras itu adalah sesuatu yang salah. Demikian yang terjadi Bapak Ibu dalam interaksi, dialog, komunikasi antara Simon Petrus dan Yesus dalam teks perikop kita hari ini. Jika Bapak Ibu dan jemaat perhatikan tadi, dikatakan di ayat yang ke-21, setelah waktu itu. Teks sebelum ini berbicara di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah saya? Lalu ada yang mengatakan, oh Simon Petrus, banyak yang mengatakan ada Yohanes Pembaptis dan segala macam. Tetapi tiba-tiba Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Di tengah-tengah pengakuan Petrus itu, Yesus memuji Petrus. Yesus berkata di teks yang sebelumnya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku. Di perikop sebelum teks kita hari ini, Yesus memuji Petrus, berkata bukan manusia yang mengatakannya, berbahagialah engkau. Bahkan dikatakan di atas batu karang inilah akan kudirikan jemaatku. Tapi setelah dialog yang demikian Bapak Ibu, lalu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya termasuk kepada Simon Petrus bahwa anak manusia harus menderita, harus mati, harus disalibkan dan dibangkitkan. Mendengar itu Simon Petrus berpikir, gak masuk akal. Ini kan Tuhan Yesus yang telah membuat banyak mujizat. Ini kan Tuhan Yesus yang telah kami ikuti kurang lebih 3 tahun. Ini kan Tuhan yang maha kuasa, yang mampu memberikan makan 5.000 orang. Kok tiba-tiba dia mengatakan bahwa anak manusia harus mati, menderita dan disalibkan? Mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya, Petrus segera bertindak. Petrus segera merespon. Petrus segera reaktif, lalu menarik Yesus, dan kedengarannya logis. Lalu Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ketika Yesus berkata bahwa dia harus menderita, dibunuh dan disalibkan, Petrus dengan logikanya, dengan pikiran manusiawinya, dengan lembut,
dengan lamot-lamot, dengan enak, dengan ketulusan tentunya menarik Yesus. Gak mungkin itu terjadi, kiranya Allah menjauhkannya. Tetapi Bapak Ibu tahu apa respon Tuhan Yesus? Apakah Yesus membalas, benar juga ya, janganlah terjadi? Apakah Yesus berkata demikian? Tidak selamanya yang lamot-lamot, yang lembut-lembut itu adalah realita. Kita baca apa jawaban Yesus, apa respon Yesus, apa perkataan Yesus kepada Simon Petrus yang merespon dengan logika manusia, yang merespon dengan kelembutan dan seolah-olah penuh perhatian. Tetapi Yesus berkata dalam ayat yang ke-23, mari kita baca Bapak Ibu ayat yang ke-23. Maka Yesus coba kita bayangkan Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibulah ke-12 murid Tuhan Yesus yang telah melihat dengan mata sendiri, mengalami sendiri bagaimana Yesus dengan kuasanya melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Kita sudah kagum, kita sudah terheran-heran, kita sudah bangga menjadi pengikutnya. Tiba-tiba kalau kita mencoba menempatkan posisi kita di posisi Petrus, mungkin kita juga akan berkata hal yang sama kepada Yesus. Gak mungkin itu Tuhan, janganlah itu terjadi. Tetapi lihat Bapak Ibu, bahwa logika manusia tidak selalu sama dengan pikiran Allah. Rencana manusia sering tidak sama dengan rencana Allah. Karena manusia, karena pikiran manusia terbatas, hanya mampu melihat apa yang di depan kita. Tetapi Allah mampu melihat melampaui apa yang dapat dilihat oleh manusia. Merespon seolah-olah perkataan Petrus yang lembut tersebut, Yesus sangat keras berkata, apa tadi katanya? Enyahlah iblis. Waduh, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyatakan sesuatu dengan ketulusan, dengan bayangan kita itu adalah perhatian, bayangan kita itu adalah sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita peduli, tiba-tiba dikatakan enyahlah iblis, laumaneho bolis. Tetapi itulah kenyataannya. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak dapat terkadang mengerti apa yang sedang direncanakan Allah, yang di depan mata kita seolah-olah itu gelap. Tetapi Tuhan tahu kalau di depan mata kita itu gelap, Tuhan telah melihat akan ada sinar terang di balik semua itu, ada kemuliaan di balik itu, ada sukacita, berkat dan keselamatan di balik itu. Sehingga Yesus dengan keras berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan Allah? Apa yang dipikirkan Allah rupanya? Allah sedang memikirkan hidup Bapak Ibu dan saya. Tanpa kematian Yesus, manusia akan berada pada maut yang kekal. Tanpa pengorbanan dan penderitaan Yesus, tidak akan ada keselamatan karena kita telah bergelimang dosa. Maka Allah merencanakan suatu karya yang agung supaya umat yang kuciptakan ini selamat dan tidak menderita. Biarlah anakku yang kukasihi ini yang menderita, disalibkan dan mati di kayu salib. Rencana itu yang tidak masuk akal bagi Petrus pada saat itu. Nanti kan setelah kebangkitan Yesus akhirnya Petrus mengerti. Tetapi pada saat itu Petrus tidak mengerti. Dan Yesus kembali melanjutkan pengajarannya berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang firman Tuhan ini mau dihadapkan kepada kita, bukan lagi kepada Simon Petrus. Petrus yang tadinya dikatakan Yesus, enyahlah engkau iblis, sudah menjadi pemberita Injil. Tetapi sekarang diperhadapkan kepada kita, Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen, dalam perjalanan hidup ini, pikiran siapa yang sering kita ikuti Bapak Ibu? Pikiran manusia atau pikiran Allah?
Kita sering menggunakan logika kita. Tentu tidak salah. Allah memberikan logika kepada kita untuk menjalani kehidupan, untuk merencanakan kehidupan. Tapi dalam keputusan etis, dalam melakukan kasih, dalam melakukan sesuatu pengorbanan, jangan pernah gunakan standar logika manusia. Karena mungkin apa yang kedengarannya enak, apa yang kelihatannya senang akan menuntun kita kepada malapetaka. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Kita mulai dari dalam hidup berkeluarga, dalam hidup suami istri. Misalnya, saya hanya misalnya. Jika suami sakit 1 minggu harus tergeletak di tempat tidur karena flu atau apa, karena sakit. Jika suami sakit 1 minggu harus diantar tehnya dan makanannya. Biasanya dalam seminggu itu berapa hari istri dengan setia merawat? Kalau suami sakit seminggu, biasanya istri akan merawat juga seminggu. Tapi pertanyaannya, saya hanya bertanya, kalau istri sakit seminggu, butuh diberikan teh dan minuman diantar ke tempat tidur, berapa hari suami rajin mengantar teh dan minumnya ke tempat tidur? 7 hari juga? Enggak usah berantem di sini yang suami istri duduk ya, jangan berantem juga. Tetapi realita, sering sekali realita ya Bapak Ibu, sering sekali kalau suami yang sakit 7 hari, istri merawat 7 hari. Kalau istri yang sakit 7 hari, suami merawat 10 hari. Nah, apa yang mau saya katakan? Entah yang mana lah itu Bapak Ibu. Tapi sering sekali ketika kita merasa tidak diperlakukan adil, dia sakit kita urus 7 hari, kita sakit diurus 2 hari, biasanya akan datang pikiran manusia, bereng, kan gitu ya? Bereng mulu marsahit hosaula naik. Datang nggak pikiran demikian? Pitorodo, bah, saya sakit, kau sakit ku urus sekian hari, aku sakit, cuman kau kasih teh sekali, ku minta kedua kali, ane teriba bekodo, tertebedo sahimu. Tunggu tanggal mainnya, kan gitu kan? Tapi kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, akan langgengkah rumah tangga kita? Dang pola salpu sakaleder hatop-hatop masirang. Karena apa? Logika manusia akan mengatakan apa yang diperbuat sesamamu kepadamu baik atau buruk, lakukan demikian kepada dia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi logika Allah, pikiran Allah tidak demikian. Dan ngadok songoni diajari debata. Jika temanmu atau suamimu atau istrimu sakit 7 hari, kau urus 7 hari, dan kau sakit diurus hanya 1 hari. Ketika dia sakit lagi, kau uruskah 7 hari? Iya. Karena mengikut Yesus adalah memikul salib dan menyangkal diri. Orang yang tidak mau menyangkal diri, orang yang tidak mau memikul salib, nggak akan mau melakukannya. Enggak lah, enak kali dia, kan gitu ya. Dengan situasi sekarang tidak adil, di mana-mana sedikit-sedikit keadilan. Benarkah kita harus memperjuangkan keadilan? Ya, saya setuju. Tapi dalam prinsip kehidupan sehari-hari, demi keharmonisan keluarga, dibutuhkan baik suami, baik istri harus mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Kalaupun mungkin, kalau saya katakan dalam kehidupan suami istri, kalaupun mungkin, kan terkadang kehidupan ini begitu Bapak Ibu. Kita lihat istri orang, masaknya pintar kan gitu ya, nyanyinya bagus. Aduh, kadang jangan sampai ada amang inatak kumanyanan, kan begitu kan? Ya itu rezeki suami, rezeki dia lah itu kan gitu. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Bersyukurlah, menyangkal diri bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah yang terbaik dari Tuhan. Emang kita sudah sempurna? Kalau kita mencari kesempurnaan pada istri kita atau kita mencari kesempurnaan pada suami kita, adakah di antara kita di sini yang sempurna? Melihat suami orang begitu baik, songo namanya suamiku, capek Bapak Ibu. Hidup ini tidak akan pernah bersyukur kalau setiap kita lihat anak orang sana lebih baik dari anak kita. Amang Tuhan, sudah holan nama ngapiam manon. Akhirnya kalau kerja kita
hanya membanding-bandingkan suami, membanding-bandingkan istri, membanding-bandingkan anak, apa yang datang? Naik tensi, stroke, sia-sialah deposito yang kita simpan, kan gitu. Udah, selo jangan muka rejo ipapungu supaya bisa menikmati masa depan. Tetapi kalau pikiran manusia yang kita pakai, pikiran manusia akan mengajak kita Bapak Ibu untuk selalu melakukan yang menguntungkan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa yang dilakukan oleh orang percaya, ketika pikiran manusia itu datang, ketika pikiran yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri, ketika pikiran yang hanya untuk membuat senang semata, kebahagiaan semu, kita harus berani mengatakan, enyahlah engkau iblis. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, kalau ada bisikan-bisikan, kalau ada kata tetangga, kalau ada kata keluarga yang sepertinya enak, ada ngatong, ngadang ikonalom mudo, pasobomu ibai songon itu ho, dang pasi, dang cocoki, ikonalo odo, hati-hati. Ketika ada bisikan-bisikan yang seolah-olah enak didengar telinga, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan mau Bapak Ibu hanyut. Tetapi mampulah berkata di dalam imanmu seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus, enyahlah engkau iblis, jangan engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan apa yang dipikirkan oleh Allah? Allah memikirkan keselamatan bagi kita, di mana umatnya diminta untuk menyangkal diri dan memikul salibnya. Bapak Ibu, kalau yang saya beritahukan tadi contohnya hanya dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi kan menjadi murid Yesus, mengikut Yesus tidak cukup hanya kehidupan dalam suami istri di rumah. Itu harus diperluas. Ada orang yang sangat baik kepada istri dan suaminya, ada orang yang sangat baik kepada anaknya. Tapi cukupkah hal itu membuktikan kita semua sebagai pengikut Kristus? Enggak cukup. Tidak hanya di rumah, tanpa menjadi Kristen pun banyak orang yang baik kepada istri, suami dan anaknya. Maka harus kita perluas. Harus kita perluas. Kita mulai dengan kepada tetangga, kan gitu. Kita mulai kepada tetangga kita. Bapak Ibu, bagaimana dengan tetangganya? Apakah kita akur? Apakah kita harmonis dengan tetangga kita? Jangan seperti ada perkataan misalnya begini, gimana Inang pendeta saya mau harmonis dengan tetangga? Loh, emang kenapa Amang? Emang kenapa Inang? Bayangkanlah Inang, sudah 15 tahun saya menjadi tetangganya. Setiap ketemu di gerbang, setiap ketemu di teras, masa harus saya yang senyum duluan? Gak pernah dia senyum duluan kepada saya. Lalu saya tanya, benar juga Amang ya, benar juga Inang ya. Jadi kalau tetangga gak pernah senyum duluan, apakah Amang dan Inang rugi secara ekonomi? Setiap Amang Inang senyum duluan, hilang 100.000 uang dari dompet. Ya enggak juga Inang. Apa ruginya? Saya akan bertanya kepada kita, apa ruginya kalau kita yang duluan senyum atau menyapa orang lain? Adong rugi Amang Inang? Secara ekonomi berkurangkah isi dompet kita? Yang berkurang apa? Keegoisan kita. Karena akan datang tebomai, pitorise. Siapa kali dia? Kenapa harus aku yang duluan menyapa? Apalagi kayaknya aku lebih kaya kan gitu ya. Apalagi dia boruku, kenapa harus aku yang enggak lah, enggak mau lagi kan gitu. Itu pikiran siapa? Pikiran manusia atau pikiran Allah? Tapi sering kita maui enggak? Kita tahu mengucapkan itu pikiran manusia, tapi kenyataannya Bapak Ibu, banyak sekali orang yang hampir menjadi tidak bersahabat dengan sahabatnya yang sebelumnya, dengan temannya, bukan hanya dengan tetangga, dengan siapapun, hanya karena dia merasa terlalu lebih sering duluan menyapa atau senyum. Saya katakan kepada kita, berbahagialah kita jika kita mampu duluan untuk senyum dan menyapa orang lain. Bukankah dikatakan firman Tuhan, masih jolo-joloanan mahamu mabahen nadenggan, saling mendahuluilah berbuat yang baik.
Dan kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, secara kesehatan ya, secara medis, saya kan gak medis, tapi kadang kita baca buku, dengar penjelasan-penjelasan, katanya kalau orang yang mudah senyum itu sehat gak? Sehat. Jadi kalau kita pikir-pikir, secara fisik kita sehat dengan sering senyum, secara rohani pun kita menjadi sehat karena kita dibantu untuk mengenyahkan iblis yang mengajak kita berpikir dengan logika manusia yang tidak akan mau menyangkal diri. Aitor silang hamayate. Salib apalah hanya senyum duluan. Berat kali salib itu Bapak Ibu. Seberat apa salib kalau kita senyum duluan? Saya pikir nggak terlalu berat. Tapi kalau ada orang yang menganggap itu salib, bukankah dikatakan barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Ado ngamanginang nadingot tamu dongam muna nasongon-nasongoni dipikire hamu salelengon ikoso hupak kulingi be aladak kay bana parjolo mamak kuling yaw. Adong dingot tamu dongam muna nasongoni. Sekarang dikatakanlah kepada hatinya, enyahlah engkau iblis. Kalau ada yang kita ingat nama orang tersebut, bukan orangnya yang dikatakan, kitanya. Enyahlah engkau iblis, sehingga ketika kita ketemu nanti terus senyumlah duluan namanginang ya, terus sapalah duluan. Buang keegoisan. Pikiran manusia keegoisan akan mengatakan atabumai. Jangan itu yang kita ingat, tapi kita tanamkanlah pikiran Allah. Karena kalau kita tanamkan pikiran Allah, kalau kita mau mengikut Yesus, apa dikatakan Bapak Ibu? Mari kita baca ayat yang ke-25. Apa yang kita peroleh jika kita dalam mengikut Yesus, mau menyangkal diri, memikul salib, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita baca ayat yang ke-25. Karena barang siapa nyawa yang mana yang dimaksud ini Bapak Ibu? Karena kan gak mungkin kita semua rela mati lalu semua harus bermatian ya. Tikting gereja nanti warta gereja habislah semua dengan warta telah meninggal dunia. Tapi bukan nyawa yang demikian. Yang dimaksud di sini adalah yang rela menyangkal dirinya, yang mau berkorban, melakukan kebenaran, melakukan apa yang dipikirkan Allah, apa yang dikehendaki Allah. Dan jika kita mau melakukannya, maka kita memperoleh kehidupan yang kekal. Apa gunanya kita memperoleh hidup di dunia ini jika kita kehilangan kehidupan kekal di sorga? Tetapi Allah berencana, Allah telah mendesain supaya umatnya yang percaya memperoleh hidup yang di dunia ini dan memperoleh hidup yang di sorga. Supaya Bapak Ibu yang datang beribadah pada minggu pagi ini harus belajar berkata bahwa sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, jemaat HKBP, jati diri kita, identitas kita bukan hanya pada simbol salib, tetapi adalah pada perilaku salib. Apa ciri orang Kristen? Di mana-mana salib, kan begitu? Kalau kita lihat sebuah bangunan salib, udah Kristen lah itu. Kalau orang pakai anting salib, pakai mainan kalung salib, sudah Kristen lah itu. Baiklah hal yang demikian. Tetapi simbol salib tidak cukup hanya sebagai simbol. Hidupilah. Caranya bagaimana? Tukar, ganti pola pikir kita. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau seperti apa yang Tuhan inginkan. Tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi saya mau menjadi apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan Allah menjawab sekarang, yang diinginkan oleh Allah adalah menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Kita berdoa.